Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang saya hormati, selanjutnya SQ 006 merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultur. Hadirin, inilah dia SQ 006 bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kasus mendiskriminasi merupakan perilaku yang sangat paradoks terhadap kemajemukan. Di Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh BBC News, sejumlah kasus rasial sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2020 yang dilakukan oleh warga kulit putih terhadap warga kulit hitam. Di Myanmar, sejak tahun 2016, warga Rohingya yang dominasi orang-orang Muslim diperlakukan secara tidak adil oleh negaranya sendiri. Bahkan di Indonesia, kita diingatkan akan kerusuhan Mei 1998, di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa. Kasus-kasus tersebut muncul akibat tidak menghargai kemajemukan serta tidak menghormati perbedaan. Padahal penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan keturunan. Namun penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tuhan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti menguraikan bahwa Ibnu Asakir dalam kitab Mubahamatnya beliau mengetengahkan sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Bayyabah untuk menikahkan Abu Hindu dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba sahaya kami?" Belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril datang menyampaikan wahyu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Ayat ini diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas. Imam Al-As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir beliau menjelaskan bahwa Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ay khitabu li jami'il bashar, objeknya adalah seluruh manusia, bahwa manusia laki-laki maupun perempuan walau bercorak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya hadirin
bukan untuk saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, bukan dari golongan kami orang yang berperang karena kesukuan, dan bukan dari kami orang yang mati karena kesukuan. Ini berarti kemajemukan tersebut kita harus jadikan jembatan emas, penguat dan berkat, persaudaraan antar sesama manusia. Selanjutnya, lita'arafu, agar kamu saling mengenal, ayahsila bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, yakni menjalin komunikasi yang harmoni dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Dengan hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural? Sebagaimana adanya bangsa kita, bangsa Indonesia. Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28, beliau memperkenalkan konsep teologi ukhuwah. Pertama, sebagai umat yang mayoritas, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Meskipun kita berbeda suku, adat istiadat, organisasi maupun partai pilihan, tetapi kita tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi menumpahkan darah. Kedua, sebagai warga negara Indonesia, mari kita wujudkan dan pelihara ukhuwah wataniyah dengan cara mengamalkan kembali filsafat momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketiga, sebagai makhluk sesama manusia, mari kita rawat dan eratkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Meskipun kita berbeda agama, walaupun kita berlainan suku, namun kita tetap saudara sesama manusia. Hadirin, jikalau beberapa upaya ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang akan menghargai perbedaan, sehingga bangsa kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalankan pembangunan di negara kita ini, sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau menjelaskan bahwa jikalau umat manusia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, ay la wasa'na alaihim khairan min kulli janibin. Pasti Allah lapangkan keberkahan dari langit dan Allah lapangkan keberkahan dari bumi. Maksudnya adalah Allah akan memberikan kebaikan bagi mereka dari segala penjuru. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika beberapa upaya ini sudah kita lakukan, yakni dengan memantapkan ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah wataniyah serta ukhuwah basyariyah, maka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan senantiasa hidup rukun, aman dan damai di tengah-tengah kemajemukan. Dengan begitu, persatuan bangsa kita akan berbina, keutuhan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Demikianlah syarahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi penampilan dari SI 006. Maha besar Allah dan segala firman-Nya. Orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Bersiap, kami akan panggilkan SI 001